Bagi yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Oke, hai guys, selamat berjumpa kembali. Inilah enaknya kimia ini. Kita akan berbagi tips ya bagaimana cara membuat sunlight. Sunlight ini banyak kegunaannya kan? Kita tahu itu untuk mencuci piring, mencuci buah, bisa juga mencuci mobil, mencuci motor atau kereta, bahkan mencuci pun bisa digunakan dengan sunlight. Jadi ini biayanya sangat hemat. Makanya mari kita buktikan ya ilmu kimia itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lanjutkan. Apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sunlight? Ya, lihat kemarin. Ini yang pertama adalah SLS atau sodium lauryl sulfat. Jadi bentuknya seperti ini, seperti butiran dia. Nampak kan seperti butiran? Oke, itu SLS-nya. Kemudian ini NaCl atau garam dapur. Kenal kan NaCl? Nanti berapa timbangannya nanti kita buat berikutnya. Kemudian ini lemak atau triglycerida. Bentuknya seperti minyak goreng yang tidur, biar dikenali nanti. Kemudian ini pewanginya supaya wangi dia. Ya, kalau kurang banyak ini sedikit lagi juga masih boleh. Ya. Kemudian ini pewarna. Pewarna biasanya warna hijau. Kalau mau supaya lebih cas dia hijaunya, boleh juga ditambahin pewarnanya. Oke, itulah guys. Mari kita praktekkan cara membuatnya. Nah, caranya siapkan 2 wadah ya. 2 wadah. Satu isi air dengan 5 liter, satu dengan 2,5 liter ya. Satu dengan 5 liter, satu dengan 2,5 liter. Nah, berikutnya pertama-tama kita masukkan ke dalam air yang 5 liter itu adalah lemak. Lemak atau triglycerida. Itu sebanyak 500 gram. Triglyceridanya sebanyak 500 gram. Lemaknya ya. Dimasukkan. Kemudian dihaluskan sampai semua lemaknya itu larut di dalam air. Ya, sampai semua lemaknya larut di dalam air. Di tempat wadah yang lain, ya di wadah yang 2,5 liter air tadi, masukkan garam secara terpisah atau NaCl sebanyak 500 gram juga. Dilarutkan sampai halus ya. Apalagi lemaknya ini lemaknya harus semua larut. Jangan ada lagi gumpalan-gumpalan karena dia bentuknya seperti minyak goreng yang tidur atau minyak goreng yang membeku. Jadi harus dikucek-kucek sampai semua lemaknya larut di dalam air. Demikian juga dengan NaCl-nya. Semua NaCl-nya harus larut di dalam air yang 2,5 liter. Sambil mengaduk-aduk ya, karena itu agak lama sedikit waktunya, harus butuh kesabaran. A few minutes later. Oke, nah setelah semua lemaknya larut, masukkanlah SLS-nya. Ya, SLS-nya atau sodium lauryl sulfatnya sebanyak 500 gram tadi. Oh, SLS-nya 200 gram. Maaf, SLS-nya 200 gram. Diaduk lagi sampai larut SLS-nya.
Kalau melarutkan SLS ini sudah agak gampang dia, tidak sesusah melarutkan lemak tadi atau trigliserida tadi. Ini garamnya sudah larut ya, sudah larut. Oke, kita sabar menunggu. Nanti sesudah bercampur lemaknya dengan SLS-nya, tercampur rata dia, tidak ada lagi butiran-butirannya, kita akan mencampurkan kedua zat tersebut. Bagaimana caranya? Tunggu dulu ya. Jangan terbalik nanti dibuat. Cara mencampurkan kedua zat tersebut antara garam atau NaCl dengan larutan SLS dengan lemak yang 5 liter. Nah, setelah tercampur rata tadi di kedua zat tersebut, di wadah ini campurkan garam dapur ke wadah ini. Jangan terbalik ya, jangan ini dimasukkan ke sini. Tapi garam dapur yang kita masukkan ke campuran SLS dan lemak. Jangan terbalik, nanti salah. Diaduk sampai rata. Sampai bercampur semua zatnya. Kalau sudah rata nanti kita akan memasukkan pewarnanya. Diaduk sampai rata ya. Sampai semua zat tersebut bercampur rata. Oke, kalau sudah, kita masukkanlah pewarnanya. Kalau sudah merata dia, semua zatnya masukkan pewarna. Kemudian diaduk lagi sampai semua pewarnanya itu larut dan tercampur rata. Sudah mulai nampak dia cantik dia ya kan. Itulah sunlight kita, dimana zat-zat yang digunakan untuk pembuatan sunlight itu adalah zat-zat kimia. Jadi jangan pernah ada yang nggak suka belajar kimia, karena kita tidak bisa hidup tanpa zat-zat kimia. Semua hidup dan kehidupan kita adalah berhubungan dengan kimia. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa ada reaksi kimia, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya reaksi kimia, dan kita pasti selalu setiap saat, setiap hari mengkonsumsi zat-zat yang mengandung zat kimia. Paling tidak garam dapur, NaCl, kemudian gula, itu adalah zat atau senyawa kimia. Jadi jangan ada yang pernah takut ya. Oke, setelah bercampur rata, ini akan kita diamkan 1 malam. Kita diamkan 1 malam. Besok baru kita tambahkan pewanginya, karena kalau saat malam ini kita masukkan nanti menguap dia wanginya. Jadi besok kita masukkan pewangi, baru langsung dimasukkan ke dalam medianya atau ke dalam botol, boleh ke dalam jeragen. Oke. Itulah pemirsa guys, semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing di dalam rumah tangga, supaya nggak mahal-mahal belinya. Nah, nampak putih dia ya guys, padahal itu sebenarnya udah hijau itu semua, karena mungkin karena pantulan cahaya.
Jadi nampak putih dia, itu sebenarnya sudah hijau. Nah itu dia, nah udah hijau, masih kurang tercampur sedikit lagi, harus di aduk lagi sedikit lagi. Jadi kita diamkan 1 malam ya. Oke, besok baru kita tambahkan pewanginya. Nah setelah kita diamkan 1 malam, sekarang kita akan tambahkan pewanginya supaya wangi dia. Tambahkan pewanginya dan diaduk rata sampai pewanginya itu tercampur rata. Oke, perhatikan. Sudah jadi. Warnanya udah tambah cantik dia. Udah jadi kan? Mantap. Udah bisa nyuci piring pagi ini. Sudah siap diaduk semua, kita masukkan ke dalam tempat apa aja boleh, aqua boleh, kita kereken boleh, terserah kita aja. Ya, cara masukkannya bisa pakai, kalau ada corong pakai corong dia, kalau nggak ada bisa juga pakai media yang lain. Oke. Inilah hasilnya ya. Sesudah dimasukkan ke dalam botol. Selamat mencoba. Oke, dengan sedikit aja dibuat sunlightnya, masukkan ke kalau mau cuci piring, sedikit aja, udah langsung berbuih dia. Nah, karena ini kental dia, itu langsung digunakan. Kental sekali dia. Nah, bisa digunakan menjadi cuci piring. Selamat mencoba. Oke.